Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fadilah, mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ah, Mohon izin kepada Ibu Cutin Safina selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mohon izin saya untuk mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan studi kasusnya Gerakan Aceh Merdeka. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional ini dikenal sejak tahun 1968. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, definisi dari ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan dasar nasional ada Astagatra. Astagatra merupakan suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat. Kesejahteraan dan keamanan memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebab dalam prakteknya, penyelenggaraan kesejahteraan ini membutuhkan keamanan dan sebaliknya. Kesejahteraan dan kemampuan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nasional karena keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh hal tersebut. Kesejahteraan ini dimaksudkan sebagai kemampuan bangsa untuk mewujudkan kemakmuran bangsa yang adil dan merata bagi rakyatnya. Sementara keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang dianut terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari pihak internal maupun eksternal. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional ini biasanya dijadikan tolak ukur dalam mencapai kesuksesan ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional berlandaskan prosedur Astagrata, yaitu terdiri dari 3 faktor alami seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang, digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti mandiri. Artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. Dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun, sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang. Sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap menghadapinya dan tidak goyah. Wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Manunggal. Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara, konsultatif dan kerjasama. Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk selalu mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu negara. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang berdasarkan nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Pertama, asas kesejahteraan dan ketentraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib
dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsepsi ketahanan nasional, bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Asas komprehensif integral. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur Pancagatra. Pancagatra ini pada dasarnya berdasarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada 5 aspek yang digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Unsur ideologi. Ideologi merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini tentunya memiliki berbagai fungsi suatu bangsa, yaitu pertama, sebagai daya tangkal. Artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Sebagai pengarah. Pengarah ini berarti ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor. Artinya, ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Studi kasus. Studi kasus yang saya bahas adalah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul Islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Akan tetapi, pasca berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam di seluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya. Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. Walaupun demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat, dan GAM bisa terus bertahan. Pada masa Orde Baru, GAM memainkan dua wajah. Satu wajah perlawanan dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan, dan strategi ekonomi politik yang dimainkan dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan. Penyelesaian konflik. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai yang dilangsungkan pada 15 Agustus 2005, proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM, yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi akan pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Meski perdamaian tersebut sejatinya sampai sekarang masih menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Misalnya saja berkait dengan Tapol atau Napol Aceh yang masih berada di penjara Cipinang, Jakarta, seperti Ismu Hadi, Jafar, dan kawan-kawan. Selain juga persoalan kesejahteraan mantan prajurit kombatan GAM yang cenderung hanya dinikmati oleh segelintir elit. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka yaitu Tentara Naugara Aceh atau TNA telah dibubarkan secara formal dan dibentuk Komite Peralihan Aceh guna untuk menampung para ex-kombatan. Cara pencegahan agar tidak terjadi suatu gerakan seperti tersebut lagi atau tidak terulang lagi. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita mahasiswa harus ikut serta berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional. Generasi muda, khususnya mahasiswa, harus bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan bagaimana nasib negara ini di masa depan. Mahasiswa sebagai generasi muda yang berpendidikan dengan ilmu yang dimilikinya, dengan pemikiran kritisnya dan dengan semangat mudanya selalu menjadi kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan dan modernisasi. Peran serta mahasiswa dalam meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan dengan banyak hal sebagai wujud kontribusinya. Peran sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan dimulai dari lingkungan diri mahasiswa itu sendiri, seperti dengan rajin belajar, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, tidak melanggar hukum, tidak mencontek, saling bertoleransi, melestarikan kekayaan budaya, memakai dan mencetak produk Indonesia, serta mempunyai kepribadian dan akhlak yang terpuji. Terima kasih. Sekian dari saya tentang paparan video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.